kita langsung aja ya. Tadi saya secara lesan saja sampaikan bahwa soal-soal yang pernah kita pelajari itu sifatnya lebih definisi operasional ya, lebih ke pengertian, lebih ke pemahaman konsep konsep program ya. Nah, malam ini kita akan coba lihat ya. Saya sudah susunkan soal-soal yang sifatnya seperti tadi Mbak Rizky sampaikan tuh. Jadi lebih seandainya atau situasi seperti ini sikap kita bagaimana apa yang mau kita lakukan itu lebih lebih ke situ teman sekalian. Ini contoh saja teman-teman, contoh belajar kita di waktu lalu gitu ya. Jadi seperti ini itu jadi misalnya pengertian tentang keluarga itu udah kita pelajari ya. Ini contoh-contohnya teman sekalian ya. Ini contoh ya, ini pola-pola yang dulu itu yang kita pelajari dulu untuk meningkatkan konsep kependudukan. Terus kemudian soal seperti ini ada soal ini ada di apa ada di Google Drive teman sekalian ya soal ini. Nanti bisa yang baru gabung ya itu bisa membuka file ini di sana, bisa dibaca. Mbak Rizky nanti bisa mengakses ke sana ya untuk meningkatkan pemahaman. Termasuk misalnya ini pengertian demografi dan bedanya dengan kependudukan udah pernah kita bahas itu ya. Terus ini juga contoh soal, ini contoh-contoh soal yang lalu teman sekalian. Kayak ini apa bukan kependudukan. Nah, ini yang bukan kependudukan apa? Ini udah pernah kita bahas teman sekalian. Ya, bukan termasuk kata di kependudukan misalnya itu. Pertumbuhan penduduk apa itu juga udah pernah kita bahas tuh teman sekalian ya. Nah, sekarang kita tidak akan mempelajari itu ya. Kita sekarang akan mempelajari soal-soal terkait kependudukan dan kampung KB, tetapi lebih ke pemahaman tadi yang tadi sampaikan Mbak Rizky ya. Seandainya gitu. Nah, kita akan belajar itu. Ini ya, ini contoh-contoh yang lalu ya, teman-teman yang untuk file ini teman-teman bisa buka lagi di bisa buka lagi di Google Drive yang ada di deskripsi grup WA. Nah, sekarang teman-teman ya, ini sekali lagi ya, saya disclaimer nih. Teman-teman ini yang kita titik beratkan adalah di polanya, pola soal yang kemungkinan akan muncul. Jadi bukan pertanyaan sifatnya definisi gitu, tetapi lebih keterapan seandainya itu, seandainya itu. Maka ya sudah bisa kita mulai ya teman sekalian ya. Nah, kan seperti ini teman sekalian. Ya, jadi ini soal pertama yang nanti semuanya hampir seperti ini. Soal pertama, teman sekalian ya, kita buka. Ini kan berarti soal ini bukan tentang pengertian, bukan soal konsep ya, definisi, enggak. Tapi ini lebih ke pemahaman kita ya, berdasarkan pengetahuan kita tentang kependudukan. Ya, sekali lagi, berdasarkan pengetahuan kita tentang kependudukan, maka ketika ada soal seperti ini, suatu desa memiliki jumlah penduduk besar ya. Kemudian didominasi kelompok umur muda. Perumahannya kumuh gitu, mulai meluas tuh. Nah, ini kan kita dihadapkan pada situasi itu. Penyuluh kami diminta menjelaskan faktor penyebab tersebut. Teman-teman, kalau kita nggak paham tentang kependudukan, ya, kan kita susah menjawab tuh faktor-faktor faktor penyebab. Kita akan kesulitan. Tapi kalau kita sudah berbekal pengetahuan tentang kependudukan, insya Allah teman-teman bisa menjawab ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman itu layar saya dari situ? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini saya bacakan pelan-pelan ya. Suatu desa memiliki jumlah penduduk besar, didominasi kelompok umur muda, dan perumahan kumuh mulai meluas. Nah, penyuluh KB diminta menjelaskan faktor masalah tersebut. Kira-kira kondisi itu menggambarkan apa lah? Dari lima opsi ini, teman sekalian ya. Dari C lima bukan, Pak. opsi jawaban ini, kira-kira mana, teman sekalian? C, Kualitas C bukan, Pak. C bukan, Pak. C. CFR tinggi.
C, C. TFL tinggi. C ya. B IPA B TFR tinggi. Ada yang B, ada yang C ya. Jadi begini, ini kita memang harus tahu itu, harus tahu. Makanya kelas terdahulu atau materi yang apa, teman-teman bisa nanti membaca atau dengerin lagi, menyimak lagi. Saya bagikan tuh apa pertemuan Zoom pertemuan yang lalu gitu ya di bimbel yang lalu gitu. Nanti saya share di sana. Nah, oke teman sekalian. Ini saya sudah tandai ini. Tandai karena kalau soalnya banyak kita tidak tandai, teman-teman rasanya berat tuh. Kurang mengerucut itu. Nah, saya menandai ini. Desa dengan penduduk besar, kelompok umur muda, perumahannya kumuh. Nah, berdasarkan konsep kependudukan, ini menggambarkan apa? Apakah kuantitas penduduk tinggi, kuantitas jumlah ya berarti ya, atau kualitas membaik? Ini tentu tidak ya, kualitas membaik nih teman sekalian. Kualitas membaik tentu tidak akan seperti itu. Berarti A lolos ya, tidak tidak kita pilih. Struktur umur konstruktif dan mobilitas rendah. Struktur umur ya. Ini piramida penduduk sama sekalian. Piramida penduduk. Nah, Ini bukan juga ya mobilitas rendah. TFR tinggi dan pertumbuhan penduduk cepat. Nah ini sangat mungkin ya karena jumlah penduduk besar. Kelompok umur muda ini. Kelompok umur muda kan ada di bagian bawah kalau piramida penduduk itu. Kayak distrib baik teman sekalian. Nanti kita akan bahas ya. Teman-teman benar memilih C itu, TFR tinggi dan pertumbuhan penduduk cepat. Karena penduduk muda, berarti kan kelahiran lagi tinggi itu, teman sekalian. Ya, cara mempersepsinya begitu. Dan akhirnya pertumbuhan penduduk cepat mengakibatkan jumlah penduduk besar. Kurang lebih ini, TFR tinggi akhirnya banyak anak tuh. Karena banyak anak, kelahiran fertilitas itu, maka struktur umurnya menjadi muda. Artinya dominasi struktur muda, ya, pertumbuhan cepat mengakibatkan kemiskinan dan kumuh. Teman-teman, ini pola soal yang tahun ini mungkin soalnya nggak seperti ini, tapi apa yang disodorkan ke kita itu suruh menganalisis seperti ini, mencari penyebab. Kali ini kan berarti kan mencari penyebab dalam sebuah situasi. Oke, sampai di sini bisa diikuti nggak teman-teman sekalian? ya Pak, makasih Pak Bisa udah. ya. Jadi yang kemungkinan teman-teman akan hadapi adalah apa usulan Anda, apa ya, terus kalau yang ini penyebab ya, kira-kira penyebabnya apa gitu. Terus apa usulannya, apa rekomendasinya gitu. Soal-soal yang tahun apa untuk level teman-teman sekalian, yang level khususnya yang muda media. Kalau yang pertama masih banyak yang definisi atau konsepnya atau pengertian-pengertiannya. Ini saya susun level 4 teman sekalian. Level 4 kan berarti untuk media. Baik ya, lagi ya teman-teman sekalian ya. Pertumbuhan penduduk yang cepat di sebuah kecamatan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan tekanan sosial. Hal ini merupakan, ini mirip yang tadi. Ya, pertumbuhan penduduk yang cepat di sebuah kecamatan menyebabkan meningkat pengangguran dan tekanan sosial, kerawanan sosial. Kita tandai ya, penduduknya cepat gitu sekarang. Terus ada pengangguran, ada tekanan sosial. Ini merupakan apa ini? Dampak kependudukan. Kalau kualitas tentu kan nggak mungkin nih. Fertilitas. Karena kalau penduduknya kok berkualitas kan situasinya nggak seperti itu kan. Dampak kependudukan. Sebuah Ini teman-teman ya. Apakah kegagalan program KB? tekanan. Nah, ini terlalu kegagalan program KB benar juga, tapi terlalu jauh. Mungkin Pak ya, benar. Mungkin benar juga, tapi kalau kita ngomong tentang pertumbuhan penduduk yang cepat dan adanya pengangguran, tekanan sosial, kan kita ngomongin demografi dikaitkan dengan masalah-masalah sosial nih, pekerjaan, kemiskinan itu. Saya pernah bilang begini, kalau demografi kita hanya ngomong tentang data penduduk atau data rakyat, datanya saja. Tetapi data ketika sudah dikaitkan dengan aspek-aspek kehidupan sosial, ekonomi, pertahanan, pekerjaan,
kesehatan dan sebagainya itu sudah menjadi kependudukan. Baik ya. Penjelasan saya kira terlalu rumit nggak teman sekalian? Enggak, Pak. Mas, Enggak Pak. ya. Jadi begini, kalau ini paling tepat teman sekalian ya. Kita mungkin terkecoh dengan kegagalan program KB. Tapi kalau kita jawab kegagalan program KB, kita hanya sedang ngomong ini pertumbuhan penduduk yang cepat. Tapi kalau di sini ada clue atau ada petunjuk, ada pengangguran, tekanan sosial, berarti kan eh, Tempat ini kependudukan sedang secara sedang umum. ngomong tentang kependudukan. Eh, ini untuk latihan ya teman-teman ya. Soalnya nggak persis seperti ini, tapi ini bagaimana kita menghadapi soal itu. Menghadapi soal yang tidak lagi apa itu pertumbuhan penduduk, apa itu penyebab pengangguran itu, nggak begitu pertanyaannya. Jadi ini mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang levelnya level analisis ya, terapan. Oke, teman-teman bisa dilanjut. Oke, baik. Ini saya bacakan ya, teman-teman sekalian. Penyusunan kebijakan terkait tingginya TFR. Jadi ada situasi TFR tinggi itu sekalian. Kebijakan terkait tingginya TFR. Jadi fertilitasnya itu tinggi itu. Nah, ini ketika menyusun ini harus dimulai dari apa ya? Penyusunan kebijakan terkait tingginya TFR harus diawali dengan kira-kira menurut teman-teman apa ini? Menentukan C, anggaran, Pak. melakukan seminar kebijakan, atau menentukan isu masalah yang dikaji. Menentukan isu masalah yang dikaji. Menentukan isu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian ya. Apa menyusun SK dulu? Enggak. Kalau kita Ya, lagi Pak. ngomong penyusunan kebijakan, berarti kita berpikir tentang langkah-langkah dalam menyusun kebijakan. Iya. Apa? Apa langkah awal menyusun kebijakan kan begitu. Betul, Jadi Pak. lebih ke Analisis masalah, Pak. analisis masalah dulu, isunya dulu temukan. Terkait dengan TFR yang tinggi di sana itu isu yang berkembang apa gitu. Begitu ya teman-teman ya. Rancu nggak teman-teman sekalian? Ini dalam penyusunan kebijakan memang pertama adalah menyusun atau menentukan isu. Begitu pembahasannya ya teman sekalian ya. Oke, ada yang masih lambat nggak mengikuti saya? Maksudnya apa? Belum bisa mengikuti secara penuh itu, ragu-ragu gitu, atau cuma bahkan jadi bingung. Gitu. Tadi Kalau siang bingung, soalnya udah mulai belajar jadi agak itu, Pak. Agak oh ringan manual sekarang. ya, oke ya baik ya, udah mulai dipelajari ya. Baik. Nah ini contoh lagi ya. Kita nggak ditanya apa itu ASFR. Ya. Kalau yang kalau yang muda ya, yang pertama muda kemungkinan masih ada pertanyaan apa itu age specific fertility rate ya. Tetapi pada level muda dan madya nanti serupa ini. Angkanya bisa berbeda ya dengan ini ya. Misalnya nanti ada soal tentang ASFR. Nah, ini saya bacakan. Jumlah kelahiran pada perempuan usia 20 sampai 24, ini kan kelompok umur tuh, ya, adalah 600. Berarti ASFR 2024 adalah 600. Sedangkan jumlah perempuan pada usia tersebut, kelompok umur tersebut adalah 3.000. Ya. Berapa ASFR-nya? Nah, 600 per 3.000 kali 1.000, Pak. nama Mbak Nurul berapa? 600. 600 per 3.000 kali 1.000 sama dengan 200. Ya, baik ya. Jadi teman-teman 600 itu kan jumlah bayinya ya, jumlah kelahirannya ya. Eh, jumlah ibu yang melahirkan ya di kelompok umur itu. Nanti yang tidak. Kelahirannya, Pak, jumlah Prioritas. kelahirannya. Oke ya. Nah, dibagi berapa? 3.000 3.000. ya. 3.000. Baik. Jadi yang benar berapa? Teman-teman 200. 200. Nah, ini kita tidak disuruh menghitung, tetapi kalau ada pertanyaan seperti ini, otomatis kita oret-oretan tuh, teman sekalian. Ya, Oke. nggak? Kita nggak Saya disuruh bener. menghitung. Ini ada data sekian, ada ini berapa ASF-nya nggak begitu. Tapi ini salah satu pola ya yang menurut saya prediksi aja sih. Ini polanya ya, jadi bukan bisa jadi angkanya nggak seperti ini atau pertanyaan yang dibalik juga bisa.
Tapi teman-teman, sekali lagi ASFR itu menghitungnya adalah jumlah kelahiran per jumlah kelahiran di kelompok itu per WUS ya, wanita usia subur sebenarnya di kelompok itu, Untuk usia itu. di kelompok usia itu. Ini 200 ya. Baik, jadi ini jawabannya itu. Oke. Ini teman-teman masih ingat kaitan ASFR dengan TFR? Masih ingat nggak teman sekalian? TFR itu bagian dari TFR apa bagian atau gimana? apa ya? Ya, Apa ASFR belum tentu TFR. Kalau TFR itu masuk bagi apa ya? ya tentulah. Ya, baik. Cuma Saya mau tahu ya, Pak. bantu ingatkan teman-temannya. Saya mau bantu ingatkan teman-temannya. Pelajaran dulu Ya, itu lupa. ya, ini udah kita bahas nih di pertemuan kelas sebelum ini Iya, lanjutan nih. pernah Pak ya. Ikut, Pernah ya. ikut. Jadi Kamu kali jumlah ya, masih di jumlah ASFR ya, jumlah ASFR. Jadi jumlah seluruh ASFR kelompok umur ya teman-teman sekalian ya. Ini mudah aja, biar saya nulisnya gampang aja. Semua kelompok umur ya, kan ada ASFR-nya tuh, ada 7 kelompok umur kan. Iya nggak teman-teman sekalian? Nah, Saya siap, hapus Pak. lagi. Kelompok umur berapa teman-teman sekalian? 15, 19, Oke, 20, ASFR 24. 15, 19. Terus Ya, ASFR 20, 24. 20, 24 ya. 25, 29. 24. Terus kemudian ASFR 25, 25, 29. 29. Ada 7 lah ya, sampai Oke, 49 ya nggak saya tulis. sampai ke 49. Nah, ini dijumlah. 7 ASFR itu dijumlah dikali 5, teman sekalian. 7 kelompok. Jadi ASFR, ASFR 15-19, ASFR 24, ASFR 25-29, ASFR 30-34, ya. 35-39, 40-44, 5, 45-49 49. ya. Betul. Itu jumlahnya berapa itu? Nanti dikalikan 5. Mana? Kenapa 5, teman sekalian? Ini pemahamannya. Kenapa 5? Karena kelompok umurnya itu rentangnya adalah 5 tahun. Betul. Ya. Jadi ASFR adalah bagian dari TFR. Jadi kalau kita menghitung TFR, kita harus tahu ASFR-nya dulu. Kita hitung ASFR-nya. Abang bagian. Hah? Cara cara menghitungnya seperti ini teman-teman sekalian. Jadi jumlah kelahiran per kelompok wanita usia subur itu dikali 1000. Itu menghitung ASFR. Nah, nanti 7 ASFR itu dikali 5 itu adalah TFR. FR. Begitu ya, bisa diikuti teman-teman. Bisakah diikuti teman-teman sekalian? Atau saya terlalu kemana-mana gitu? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Makasih. Baik. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman sekalian ya. Oke. Ini masih tulisan. Apa, Mak? Oke. Apa, Ma? Banyak. Mbak Raffi lagi makan siang, makan malam. Oke, baik ya. Ini ASFR 15-19 di suatu desa meningkat. Dampak yang mungkin apa? Kalau ASFR itu kan berarti kan kelahiran di kelompok umur 15-19 tuh. Iya. Akibatnya Oke, apa kira-kira? oke, Pak. C. Kelahiran Oke. pada usia remaja meningkat. Alasannya apa Mbak Nurul? Kan apa namanya? Tentang usia melahirkannya masih panjang, Pak. Jadi kemungkinannya adalah kelahiran pada usia remaja dia itu masih banyak waktu untuk melahirkan gitu loh, Pak. Ya, Pripun, baik. gitu. Jadi begini, ASFR 15-19 itu berarti kan ibunya, wusnya kan masih usia ini. Masih Masih usia usia-usia remaja. remaja. Oke. Masih usia remaja kan. Nah, ini melahirkan tuh banyak. Jadi ini jawaban paling tepat ya, teman sekalian. Itu benar tadi. Teman-teman bisa jawab saya ini, teman sekalian ya. Kenapa, teman sekalian? ASFR 15-19 naik itu kan berarti remaja di umur itu banyak melahirkan. Dan itu akan mempengaruhi TFR nantinya. Karena rentang
produksinya, rentang reproduksinya kan lebih awal. Oh iya, gitu maksudnya. Maksudnya begitu ya, rentang Iya. reproduksi itu sudah dimulai dari remaja. Jadi Iya. mulai dari umur 15-16 tahun dia sudah mulai melahirkan itu. Rentang reproduksi kan berarti 15 sampai 49 ya, teman-teman ya. 1949 nggih. Sampai 49 itu Iya rentang benar. usia reproduksi perempuan. Tapi kalau nikahnya umur 20 berarti kan berkurang 5 tahun tuh untuk rentang reproduksinya. Begitu ya, teman-teman ya. Ini memang soal-soal yang butuh pemikiran teman sekalian. Nggak lagi ditanya itu, nggak lagi ditanya tentang SFR atau nggak ditanya langsung itu ya tentang misalnya tentang dampak dan sebagainya. Oke, lanjut. Ini kependudukan ya, teman-teman ya. Jadi kita masih bahas Jika seperti seluruh ini ya. ASFR menghasilkan angka 4,5 Jika seluruh ASFR dijumlahkan menghasilkan seluruh ASFR berarti kan ASFR 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, dan 49 ya. 7 kelompok umur itu dijumlahkan menghasilkan angka ini itu sekalian, menghasilkan 2,25. kayak 2,25. Kenapa 2,25? 450 dikali 5 bagi 1000, Pak. Dikali 5. Tadi saya sudah sampaikan tuh ya, dikali 5 dikali 1000 berarti 2,25. Ini TFR-nya. Teman-teman gimana? Ngomongin berat nggak ini malam ini jadinya? Materi yang paling berat itu kependudukan demografi teman sekalian ya. Pusing, Gimana? Pak. Pusing? Pusing. Iya, Pak. Kalau Mana jadi? perhitungan pusing, Pak. Ya. Tinggikan analisanya, Pak. Tapi ini yang penting kita tahu alur penyusunan TFR, menghitung TFR itu. Kan Lupa rumusnya, Pak. logikanya aja, nggak usah pakai rumus. Jadi begini, ASFR dihitung dulu. Caranya apa? Kelahiran per jumlah wanita di kelompok umur itu. Kali 1000 ya. Itu ASFR. ASFR 15, 19, 20, 24, dan sebagainya. Ada 7 kelompok ASFR itu. Nanti dikali 5. Itu menjadi TFR. Kali 5 per 1000 lah tentu ya. Itu Bapak menjadi, maaf, minta dikoreksi, Pak. ya. Pemahamannya begini kan ya, Pak ya. Jadi yang 7 kelompok ASFR tadi itu Hmm, ada berapa? Misalnya 15 sampai 19 ada berapa? berapa? Betul. 20 sampai 24 ada 4. Itu total keseluruhannya Iya, itu berapa? 450 gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Betul persis, Kemudian Bu. tadi seperti Bapak tadi, karena rentang angkanya itu adalah 5 5, tahun. jadi Mm-mm. 450 dikali 5 dibagi Dikali 1000 5. gitu ya, Pak. Betul. Oke, Persis, makasih Pak. Mbak Benar berarti. Nurul. Kan kenapa nggak dikali 6? Ya, kenapa seluruh jumlah ASFR 7 kelompok itu ya, kenapa nggak dikali 6? Karena rentangnya bukan 6 tahun, tapi kalau rentang ASFR-nya ngitungnya 6 tahun, kalinya 6. Gitu. Tergantung, tapi dalam kesepakatan demografi, teman-teman, kelompok umur untuk menghitung ASFR itu adalah 5 tahun. Ini eh, sudah menjadi kesepakatan konsensus itu ya. Kalau kita kelompok umurnya kita jadikan 7 ya 15 sampai 22. Nanti kita paparan di mana-mana mereka pada bingung karena di luar kesepakatan. Kalau kesepakatan internasional ASFR itu kelompok 5 tahun. Begitu ya Mbak Ika ya dan teman-teman ya. Oke, siap Pak. Mbak Rizky gimana? Masih bisa mengikuti? Masih Mbak- pusing. Ya memang jangan intinya mah harus pusing. tetap aja harus tahu rumusnya dulu gitu loh, Pak. Iya, harus tahu rumusnya betul. Jadi ngapalin rumus. Nah, Cuma kalau ke teman-teman, ahli media mah nggak ada Pak yang kayak gini. nggak ada, maksudnya Nggak nggak ada, ada, belum nggak nemu. Udah 3 kali uji kom juga nggak nggak nemu. nemu ini gitu. Oke. Ini dipakai untuk belajar ya, teman-teman sekalian ya. Belajar apa? Dengan soal ini kita bisa nangkep tuh bagaimana sih menghitung ASFR dan menghitung TFR dan bagaimana membacanya itu. Jadi soal ini saya rekomendasi saya sampaikan ini soal ini sebagai instrumen belajar gitu. Nah, saya mau tambahkan sedikit saja ini.
TFR 2,25 teman sekalian. Bagaimana kita membaca ini? Iya Saya ya. mau kasih sampaikannya. Cara Kan membaca yang benar ya. ini ada dua Berarti kelahiran setiap 1000 perempuan, 1000 itu. perempuan ya usia subur itu melahirkan 2.250 anak. Bacanya begitu. Jadi kalau advokasi atau apa itu terjemahannya begitu. 2,25 berarti setiap 1000 perempuan melahirkan 2.250. Gitu ya, Mbak Devi ya. Nah, Baik. kenapa kok setiap 1000, nggak setiap 2000? Karena ketika menghitung ASFR itu menghitungnya ada kalinya 1000. Ala pulsa yang pentar. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik-baik. Mungkin kita ini ademkan dulu ya tentang TFR ya. Tapi secara sederhana mudahnya begitu. Kalau TFR 2,1 berarti setiap 1000 perempuan melahirkan Pulsa ya. Baik, baik. Gimana teman sekalian bisa kita lanjutkan ya? Lanjut Pak, masih Lanjut ya. banyak. Iya, masih banyak soalnya. Eh, teman-teman, ini saya sampaikan walaupun mungkin pengalaman teman-teman yang pernah ngikut ini soal ini nggak metut, tapi tentang TFR pasti ada. Mungkin di suatu daerah TFR-nya sekian, apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kan kita harus tahu TFR itu. Jadi kita bisa menjawabnya dengan baik. Gitu. Seperti Mbak Rizky tadi sampaikan kan seandainya gitu kan soal yang kemarin itu. Berarti berpotensi suatu provinsi dengan TFR sekian, maka apa kegiatan atau program apa yang cocok di situ, gitu. Misalnya seperti itu. Ya, berarti kita harus tahu TFR itu. Begitu ya, teman sekalian ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sampai di sini teman sekalian. Masih bersama saya nggak? Masih Pak. Masih ya. Ferry itu yang lacarnya di Banyumas kemarin, Mbak Ferry ya. Lacar apa apa ya di Banyumas ya? Ferry ada di sini atau udah pergi? Oke. Ini tentang kependudukan ya, jadi masih ngomongin seputar TFR, ASFR, NRR. Ini gampang teman sekalian ya. B. Oke ya, setiap perempuan digantikan kurang ya oleh kurang dari satu perempuan. Betul. Setiap perempuan ini net reproduction. Net reproduction rate berarti eh, ini kan apa namanya reproduksi ya. Ini yang belum Rata-rata paham. seorang ibu melahirkan itu. Rata-rata seorang ibu melahirkan itu namanya NRR. Nah, satu perempuan itu, rata-rata seorang ibu melahirkan satu perempuan rata-rata, tapi loh, bukan kasus per orang, teman sekalian. Dalam satu wilayah, rata-rata ibu melahirkan berapa perempuan itu. Kalau yang kita ingin capai adalah satu ibu melahirkan satu perempuan, tapi rata-rata. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, ini artinya setiap perempuan tidak digantikan oleh kurang dari satu anak perempuan. Artinya itu, teman-teman. Kalau begitu, kalau NRR kurang dari satu, berarti tidak terjadi replacement level. Tidak terjadi penduduk tumbuh kembang, tapi defisit penduduk. Oke ya, kalau NRR semakin kecil itu berarti nggak bagus itu. Yang bagus kalau penduduk tumbuh kembang ya NRR-nya 1. Gitu. Ya nggak teman-teman pernah dengar nggak TFR 2,1, NRR 1 gitu? Pernah dengar? Pernah itu kan. Kita targetnya kan NRR Masih 1. bingung ini Pak. Yang ini Kalau NRR. NRR. Baik. Iya Pak. NRR itu net reproduction rate ya. Jadi rata-rata perempuan itu melahirkan hanya satu perempuan. Oke. Saya ganti dengan istilah yang agak kasar ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Satu mesin reproduksi, satu mesin melahirkan itu ya. Reproduksi perempuan ya. Itu nanti mesin itu hanya digantikan oleh satu mesin produksi lagi gitu. Ketika mesin itu meninggal, maka penggantinya hanya ada satu. Gitu.
Satu perempuan digantikan oleh satu Oh. perempuan. Langsung. Hanya melahirkan satu, itu NRR 1. Masih bingung ya Pak Nurul ya? Nanti dipahami lagi Pak, belajar lagi. Pahami lagi ya. Ini teman-teman ya Lama kalau kelihatannya dijelasin. yang lain ini, yang lain sudah. Ini kita pernah bahas panjang tuh yang Iya benar Pak, cuman lupa. lupa Mbak Eka dulu ya Nurul ya, kayak. Baik, artinya apa? Satu ibu yang bisa melahirkan itu hanya digantikan oleh anaknya satu aja gitu. Kan akhirnya penduduknya kan ajak gitu. Oke, baik teman sekalian. Silahkan dilihat lagi ya. Faktor langsung yang mempengaruhi fertilitas kira-kira apa teman-teman? Faktor yang langsung mempengaruhi tingkat fertilitas. Kira-kira apa teman sekalian? Itu ada jawabannya tuh Pak. Udah ada? Udah Pak, C. Emang mana? Oh kuningnya Mal Pak, udah mal ada Pak. jawabannya. Metode aminorelaktasi. Aminorelaktasi makanya ya. Jadi begini. Ini panjang ya pembahasannya ya. Tapi saya pendekkan aja. Ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Kalau faktor langsung itu determinnya adalah perkawinan, ya usia kawin pertama termasuk ya. Kemudian ada selibat permanen atau menghindari hubungan seks itu ya. Kan ada itu kalangan tertentu. Itu mempengaruhi fertilitas. Kemudian ada KB juga, penggunaan kontrasepsi KB itu. Itu mempengaruhi secara langsung. Terus kalau yang tidak langsung apa? Kalau yang tidak langsung itu pendidikan, ekonomi, gitu ya, budaya, adat, agama itu faktor tidak langsung. Tapi kalau yang langsung itu ini tuh sekalian. Perkawinan, kontrasepsi, menyusui, dan aborsi. Jadi ini jawabannya yang Mana ya? tepat ini. Oke ya. Tryout ujian lagi les Oke ya teman-teman ya. bulan depan. Bisa nggak ini teman-teman bisa ini ya. Teman-teman, saya mau sarankan ini ada di modul apa ya, di modul KBKR ya teman-teman ya. Penentu-penentu fertilitas itu ada. Nah, ini nyata ini. Kita tidak ditanya apa yang menyebabkan apa misalnya ya, tidak ditanya tentang faktor-faktor penyebabnya itu, tapi kita ditanya tuh yang langsung dan yang tidak langsung. Baik, ini levelnya memang level lanjutan teman-teman. Jadi memang harus dikuasai dulu konsepnya baru bahas soal ini. Nah ini seandainya tuh Mbak Rizky tadi itu, seandainya usia kawin pertama di suatu daerah rendah, usia kawin Iya. pertamanya itu rata-rata rendah itu. Kira-kira dampak terhadap fertilitas gimana? Meningkatkan potensi kelahiran. Udah ada Iya. jawabannya ya, udah ada jawabannya. Meningkatkan potensi kelahiran. Yang kayak tadi Pak, Kenapa yang SFR-nya asal iya, apa baik. rendah. Usia kawin pertama rendah tuh, sudah Iya. kawin tuh, sudah padahal perkawinan itu menentukan fertilitas. Baik. Nah, ini tentang kontrasepsi sekarang. B ini mah. Dominasi pemakaian kontrasepsi suntik dan pil berisiko pada apa? B bukan Pak? Teman-teman B ya. Teman-teman kalau yang lain baik, kira-kira apa? Ada nggak pendapat yang selain resikonya apa kalau kontrasepsi pil suntik tinggi? B, betul teman sekalian ya. Diskontin apa? Discontinuation rate. Discontinuation itu putus pakai, tingkat putus pakai ya, drop out teman-teman ya, tingkat drop out itu, drop out kontrasepsi itu tinggi. Kenapa suntik dan pil itu mudah drop out itu? Karena dia jangka pendek, kemudian ketentuan penggunanya harus disiplin itu ya, saatnya suntik kan cuma 3 bulan, pil tiap hari bahkan ya. Ini suntik dan pil itu yang paling berisiko untuk DO, drop out. Jadi jawabannya itu teman sekalian. Discontinuation. Ya, DO gitulah ya Bu ya, discontinuation atau ketidakberlangsungan menggunakan kontrasepsi. Baik, gimana teman-teman sekalian?
teman-teman sekalian silahkan kalau ada apa pengalaman lain gitu. Kayak Mbak Rizky tadi, terima kasih Mbak Rizky itu informasinya bagus itu. Soal-soal kemarin kenapa banyak yang apa Suatu banyak yang kebetulan piramida nggak konsisten dalam bisa proses menyelesaikan piramida. karena apa? Suatu Ternyata kebetulan banyak seandainya piramida gitu. Oke, suatu kabupaten memiliki piramida konstruktif dan proporsi penduduk usia kerja meningkat. Nah, piramida konstruktif itu piramida seperti apa sih teman-teman sekalian? Piramida konstruktif. Kuat. Apa itu penduduk Naik, muda naik. atau itu adalah eh, jadi kan ada ekspansif, konstruktif, satunya lagi apa itu? Ada tiga teman-teman jenis piramida. Kalau ini yang piramida yang apa jumlah penduduk muda sampai ketua itu apa gambarnya ya. Perlu nggak teman-teman saya bukakan gambarnya ya? bonus demografi. Nah, ini berarti piramida konstruktif ya. Ini teman-teman perlu nggak kita teman-teman nanti buka ya di file terdahulu ada itu tentang jenis piramida ya. Untuk piramida konstruktif, gitu. Piramida yang penduduknya itu tidak lagi didominasi oleh non produktif ya, yang 0 sampai 15 tahun. Kalau piramida penduduk muda ya, piramida yang ekspansif itu kan 5 sampai 15 tahunnya. Jadi gambarnya mengerucutnya kayak gini kan. Jadi ada tiga piramida penduduk teman-temannya. Ini terus kemudian seperti ini. Ada piramida seperti ini ya. Di atas masih lancip tuh. Kemudian ada piramida yang hampir rata, teman sekalian. Hampir rata ini. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang konstruktif yang ini, teman-teman sekalian. Jadi walaupun penduduk, jadi gini, kalau yang ini kan didominasi oleh penduduk non non produktif tuh usia 0 sampai 15 tahun. Kalau yang ini teman sekalian itu penduduk usia apa 0 sampai 15, kemudian 15 sampai ini sudah imbang. Jadi ini penduduk yang namanya piramida konstruktif ini usia muda. Ini menimbulkan bonus demografi. Kalau ini penduduk tua ini teman sekalian ya yang seperti ini aging population. Oke, gimana teman-teman? Terlalu ketinggian nggak kita bahas soalnya ini teman sekalian? Namanya juga kelas lanjutan ya teman-teman sekalian ya. Gimana teman-teman sekalian? Dah, pannya masih udah ada. Bukannya. Bisa ya? Beliak Sado. Iya. Dilanjut ya teman sekalian ya. Oke, ini tentang kependudukan loh ya malam ini ya teman sekalian ya. Masih pendudukan ini sebanyak. Oke, kita masuk ke kampung KB teman-teman. Kalau menurut teman-teman prasyarat pembentukan kampung KB apa teman? B. Syaratnya? Tersedia Oke. data keluarga Data dan keluarga potensi. dan potensi desa. Kayak ini prasyarat yang namanya prasyarat kan apa yang harus dicukupi gitu. Tersedia data keluarga dan potensi desa. Oke, ini sudah agak ringan ya, menurun B. lagi ya. Daerah kumuh ya. Itu Wilayah lebih mudah, Pak. prioritas B. wilayah B. prioritas Daerah pengembangan kumuh kampung dan KB. padat. Oke, ini kriteria pembentukannya sebetulnya. Daerah Daerah kumuh kumuh dan padat. padat penduduk. Oke, jadi ini teman-teman yang saya tandai kuning itu adalah pokok dari pertanyaannya. Oke. Ini prioritasnya adalah daerah kumuh, miskin, padat penduduk, kemudian daerah aliran sungai, Daerah aliran pesisir, dan sungai, pesisir, terpencil. terpencil. Ya. Oke, ini 4. untuk semua B. jenjang ya, jenjang pertama muda madya itu. Ini level pertanyaan, level kompetensi 2 ya untuk pertama. Pokja Kampung KB memiliki berapa seksi? 4 seksi wajib. Seksi. 4 seksi ya teman-teman. Yang 4 seksi apa 3 seksi? 6 seksi. 4, Pak. Dulu kan 8. Dirampingkan menjadi 4 seksi. Pertamanya 8. Hmm.
Saya punya Frekuensi. modul kok isinya 3 itu. Aduh, Saya punya 4, Pak. Di modul. lapangan 4. 4 kita Pak. Kemarin bikin SK juga terbaru 4 Pak. 4 apa saja itu? 4 Yang Yang ada ini data seksi kependudukan itu advokasi Pak. KIE, Terus layanan rujukan. pembinaan lingkungan. Pelayanan Kampung KB ini ya. Iya. Pengumpulan data itu tambahannya, Pak. Advokasi. Yang satu data ya mungkin ya. Advokasi. Iya, Pelayanan. yang pertama Data. pokoknya data. Pertama data, Data kedua kependudukan. ada advokasi kayak penggerakan, Ada layanan rujukan, ada layanan rujukan, sama pembinaan lingkungan. kemudian lingkungannya. Di modulnya 2023 loh sebenarnya. Jadi Iya, kita teman-teman kenapa di minimal bawah? Ya itu Pak yang sering bikin kerok tuh gitu Pak. iya ya, teman-teman sekalian kalau di modul bunyinya ini minimal berapa seksi. Ini juga sama saja minimal kan 4 seksi wajib itu. Iya. Kalau di soal saya itu 4, tapi saya cross check ke modul itu 3 seksi. Teman-teman sekalian ya. Ini pertanyaan definisi atau pengertian. Dan nanti ini 4, bagi Pak. 4, Pak. 4 ya. Iya, Pak. Ya udah 4 ya, teman-teman 4 ya. Saya modulnya 3 itu. Yaitu advokasi kayak penggerakan, pelayanan dan rujukan serta pembinaan lingkungan. Yang seksi pertama pengumpulan data itu biasanya kita sering gabungkan dengan RDK itu Pak, Rumah Data Kependudukan. Kalau RDK itu memang ada layanan data ya. Beda sendiri, cuman biasanya sinergi gitu dengan Kampung KB dari seksi itu gitu. Baik. Saya informasikan ini ya, teman-teman ya. Berdasarkan modul itu, saya modul yang kita pelajari yang disiapkan oleh Iya, Pusdiklat. itu gimana itu ntar ya? Nah, jadi begini, seksi sebetulnya di Kampung KB boleh sih 4 boleh, tapi minimal ada 3 minimal ya, Oh ya, siapa? minimal ada 3 ini. Ini saya benar-benar sudah ngecek modul tadi siang. Berarti pilih 3 aja ya, Pak, karena Pilih sesuai 3. modul. Iya, takutnya yang bikin soal sana itu menggunakan modul itu. Iya itu. Iya. Modul Siapa? aja Buat penting info ya. Pak, Biar Iya. aman. buat pengetahuan Saya pikir kita. lebih aman itu. Ya karena yang menyusun soal kan pasti menggunakan. Oke, saya di penjelasan di YouTube juga 4 seksi sebenarnya itu. Oke. Oke, sarasehan tingkat ini jawabannya B ya. Sarasehan tingkat RT tujuannya apa? Ini sarasehan yang dimaksud adalah sarasehan pendataan. Sarasehan setelah pendataan kan ada mekanisme tuh setelah pendataan kemudian ada sarasehan gitu kan. B. Ini adalah menghasil B, apa? Membahas B. Membahas hasil ya. pendataan namanya usulan program. Membahas hasil pendataan. Membahas hasil pendataannya. Oke teman-teman ini agak ini lagi. Jika ditemukan. Ini Oke, seksi Pak. Kampung KB ya. Ini seksi Kampung KB nih. Kita tanya. Nah, ada 3 seksi di sana ya. Oke, Tapi- seksi pelayanan dan rujukan. Iya. Jika ditemukan banyak keluarga tanpa akta lahir, banyak keluarga tanpa akta lahir, berarti masuk seksi mana? Advokasi, pelayanan ya berarti ya. Oke teman-teman, gimana? Terlalu cepat nggak saya menjelaskan ini? Pas, Enggak. Mas ya, Mas ya Pak. Baik. pas. Oke, Mas. Laporan Kampung KB. 1 bulan, C. Apa? Setiap yang C, Pak. bulan. 1 Laporan bulan. ya. Bukan pencatatan ya. Kalau pencatatan setiap kegiatan harus dicatat. Laporan. Laporan 1 bulan. Ini kan pelaporan yang ditanyakan. Oke. Indikator input Kampung KB. Kan ada input, ada proses tuh di dalam operasional Kampung KB. Input kan berarti bahan. Partisipasi potensi. Bahannya apa? Antara frekuensi kegiatan KBKR, ini proses ya. Kemudian partisipasi potensi kampung, Indikator input. input masukan Kampung KB, atau jumlah bayi lahir, penurunan stunting atau jumlah. Yang mana sih ya? B. Indikator. Potensi kampung. Indikator, ya. Potensi kampung. Potensi kampung. Bukan yang frekuensi kegiatan kampung. Kalau frekuensi lebih sudah ke ini teman sekalian. Ini kan
Kalau frekuensi kegiatan kita Partisipasi ngomongin potensi proses kampung. sebetulnya itu. Kalau yang ini adanya potensi. Jadi apa-apa sumber daya yang ada di Kampung KB itu menjadi input kemajuan Kampung KB. Kayak inputnya ini ada partisipasi, ada potensi, ada sarpas, ada anggaran. Ini di Kampung KB, di modul Kampung KB teman-teman sekalian. Ya, Itu ya gimana? Ini bahan-bahan Oke. maksudnya kalau dalam Saya pulang, pengelolaan Pak. Kampung KB gitu. Kamu ada sinyal nih, Kak? Oh, ini mah yang itu ya, partisipasi potensi sarpas. Mm-mm. Anggaran kegiatan beragam. Ini potensinya. Ya. Apa nanti dipelajari lagi. Nanti pelajari lagi ya. Ini baru konteks kependudukan ya dan Kampung KB ya teman-teman ya. Kita belum ngomongin yang lain. Besok pertemuan berikutnya ngomongin materi lain itu. Jadi per materi supaya kita lebih fokus. Isu strategis fertilitas dalam peta jalan pembangunan kependudukan ya teman-teman mungkin sering mendengar ya istilah peta jalan ya. Peta jalan pembangunan kependudukan itu turunan dari GDPK teman-teman. Grand Design Pembangunan Kependudukan. Pernah dengar teman-teman kata-kata ini GDPK ini? GDPK. Mana tulisannya kok nggak muncul? Apa? GDPK ya. Grand Design Pembangunan Kependudukan. Ya, ini Pernah, Grand Pak. Design ya. Pernah. Pernah kan ya? Ini ada 5 pilar. Nah, ini kan grand desain besar ya, desain besarnya. Nah, ini desain besarnya yang sampai 35-40 tahun itu kemudian diturunkan dalam 5 tahunan namanya PJPK, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Yang ini. Ini peta jalan tadi ya. Jadi ini peta jalan kependudukan ini adalah mengacu pada grand design pembangunan kependudukan. Ini teman-teman kalau nanti menjumpai bukan GDPK itu namanya nanti DBPK teman-teman sekalian. Oke, saya mau pakai ketik lagi ini, pakai Gurbinet lagi aja. DBPK, Desain Besar Pembangunan Kependudukan. Ini istilahnya sama sebenarnya teman sekalian. Ini adalah Grand Design Pembangunan. Sebutannya kalau di Perpres ya, teman-teman masih ingat ya, nggak saya sebutkan takutnya nanti tambah bingung ya. Di peraturan presiden itu namanya GDPK, tapi sekarang namanya dirubah menjadi DBPK, Desain Besar Pembangunan Kependudukan. Nah, desain besar ini nanti, ini kan sampai tahun 45 teman sekalian. Jadi ini desain besar atau GDPK itu kan sebenarnya sampai berapa ya? 5 kali 5, antara 20-30 tahun ini. Ya, ini antara sampai 30 tahun lah ya, yang kalau ini. Kalau peta jalan itu hanya 5 tahunan. Oke ya, teman-teman ya bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalau lah ini yang menyusun peta jalan itu adalah lintas sektor dipimpin oleh Bapeda. Nah, oke, lepaskan itu. Saya mau fokus ke sini lagi nih. Isu strategis dalam membahas fertilitas itu apa? Terkait dengan isu fertilitas. Kira-kira Nih, apa? Tingginya urbanisasi nggak ada kaitan tingginya dong. disparitas TFR mungkin, Pak. Tingginya disparitas atau tingginya perbedaan TFR antar daerah. Ini menjadi masalah atau menjadi isu teman-teman sekalian. Di Jogja ya TFR-nya rendah di bawah 2, Jawa Tengah 2,3, nanti di Papua 2,9, mungkin di Kalimantan masih mendekati 3. Jadi antar provinsi itu berbeda-beda TFR. Ini menjadi isu. Jadi teman-teman sekalian, soal ini tidak persis sama ya teman-teman, tapi kita sedang belajar memahami soal. Ini clue. Ini adalah clue fertilitas ya. Karena ini ngomongin isu fertilitas, maka inilah yang dipilih. Itu petunjuk. Ya, petunjuknya salah satu isu strategis adalah oke. Nah sekarang ini lagi tadi udah kita bahas ini. ASFR remaja tinggi menyebabkan apa risikonya teman sekalian? Risikonya apa? Bonus demografi naik,
Bonusnya naik maksudnya ini. Spesifik Atau pendidikan berterus remajanya jadi meningkat karena Spesifik Ketahanan remajanya keluarga banyak melemah, belajar. Dek. melemah. Ketahanan menyebabkan keluarga resiko melemah. Ya. ketahanan keluarga Kan ini yang melemah. A, B, D kan nggak Iya, mungkin Bang. tuh. ASFR remaja berarti kan 15-19 tahun nih. ASFR 15-19 tahun tinggi. Kan nggak Spesifik mungkin. fertility rate. Iya, age specific fertility rate. Remaja berarti ini tentang age specific usia berapa teman-teman sekalian? 15 15-19. sampai 19 kan? Nah, ini kan. Nah, ini kalau di kelompok umur itu fertilitasnya atau kelahirannya tinggi, berarti kan nggak mungkin tuh bonusnya naik. Bonusnya A ini naik kan nggak mungkin malah Tapi kan. ketahanan keluarga Hilang melemah. mungkin itu. Kalau yang ini bonus demografi bisa hilang. Terus kemudian pendidikan remaja meningkat. Ya nggak mungkin juga dia banyak melahirkan loh masa meningkat. Ketahanan keluarga melemah ini teman-teman. Karena banyak keluarga muda. Stunting menurun nggak mungkin ya. Migrasi meningkat juga jauh kaitannya. Oke, kelahiran remaja menyebabkan ketahanan keluarga turun ya. Anak rentan stunting. Stuntingnya meningkat malah. Karena anak rentan stunting kan berarti stuntingnya meningkat. Kalau ini menurun. Oke, baik. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan nggak pusing ya. Sambil layah-layah silahkan dengerin ini ya. Nanti ada rekamannya Kak. Terus sekalian. Direkam nggak sih? Oh ya, direkam. Baik. Oke. Lanjut ya teman sekalian ya. Indikator fungsi pembangunan keluarga menggunakan Indikator keberhasilan pembangunan keluarga menggunakan apa teman-teman sekalian? Ibangga. Ibangga. Ibangga singkatan apa teman sekalian? Indikator Indeks pembangunan keluarga. pembangunan keluarga. Indeks pembangunan keluarga. Indeks ya teman-teman ya. Apa yang diukur dari Ibangga itu nanti muncul di soal berikutnya teman sekalian. Oke. Wilayah padat dan kumuh mengalami overload penduduk, kelebihan penduduk, daya tampungnya nggak kuat itu. E. Iya. Kebijakan yang tepat apa ini kalau suatu Menata wilayah persebaran penduduk dan mengarahkan mobilitas mungkin Pak. menata persebaran dan mengarahkan mobilitas. Kebijakan Paling menaikkan ini ya PFU. karena ngomongin overload penduduk ya. Overload ya. Oke, jadi teman-teman harus waspadai clue-clue atau petunjuk-petunjuk soal. Overload Karena ini kelebihan terkait penduduk. overload, Berarti menata kelebihan persebaran penduduk. Tuh. kelebihan penduduk. Wilayahnya padat, tidak sesuai daya dukung dan daya tampung. Oke ya, jadi itu clue-nya. Karena kelebihan penduduk maka harus ditata persebarannya dan mengarahkan mobilitas, diarahkan. Gimana teman-teman? Boleh dilanjut? Boleh, Pak. Boleh ya. Belum capek ya. Belum. Ini mungkin hari pertama kita ambil yang agak berat dulu sih teman-teman ya, kependudukan itu. Kependudukan kan cukup berat Penting ngomongin sebagai rasa. dasar Oke, NIK penting untuk apa? Ini menurut Layanan publik dan teman-teman integrasi pelayanan data. integrasi data. Baik. Saya akan membantu menyelesaikan Pinter banget pertanyaan teman-teman berdasarkan ini. gambar tersebut. Nomor induk kependudukan penting sebagai dasar untuk apa? Oh, lagi ini ya. Bu Nur. Bu Nur Sahrani lagi menyampaikan itu ya. Enggak, Bang. Oh, enggak tadi. Ada rekaman kelihatannya. Bu Enggak. Nur Sahrani NTB ya, Bu ya? Iya, Pak. Belum ngantuk. Kelihatannya sudah 5 watt ya di situ ya. Belum. Belum ya, baik ya. Ini dasar administrasi dan integrasi data kependudukan. Ya, kayak karena NIK lah ya, kita kan ngomong kenapa nomor induk kependudukan itu penting ya karena untuk nanti bagi pemerintah itu untuk pelayanan publik. Oke, masih TFR ya karena ini kependudukan ya. Sebuah desa memiliki TFR tinggi, ini tadi udah dibahas ya. MKJP rendah, unmet tinggi. Proses intervensi yang paling tepat adalah menambah posyandu, pengurangan kesulitan B. Ada 3 ya, ada 3 ini ya. TFR tinggi. ASFR remaja berarti kelompok umur 15-19 tahun tinggi. Iya. Kontrasepsinya rendah, MKJP-nya rendah. Unmetnya tinggi.
intervensinya apa, teman-teman? Ini persis tadi yang disampaikan Mbak Penguatan konseling. Penguatan konseling KB dan akses Akses MKJ. MKJP. Ini gampang ya karena Penguatan konseling KB dan Bagian B, Pak, B. dengan TAPR dan ASEP remaja yang tinggi serta angka GP yang rendah, prioritas baik. Itu pakai aplikasi apa itu? Bu Nurwaida ya. Baik ya, penguatan konseling KB dan akses MKJP ya. Ini teman-teman ya, ini penyebab langsung dari TFR kontrasepsi, ada kontrasepsi ini ya. Ini adalah usia perkawinan melalui konseling. Baik. Oke teman-teman. Ini kalau dijelaskan malah jadi pusing ya. Mungkin kalau langsung mengerjakan teman-teman mungkin nggak Dalam pusing. pendataan ditemukan Lelang banyak warga kepedulian dan miskin pembangunan dan RT, rumah Pak. tidak layak huni. Program Bukan yang yang paling tepat tepat apa? adalah lelang B, Pak. Pak, lelang kepedulian. Betul ya. Ini ya, ini penalaran ya, bisa dinalar ya teman-teman sekalian ya. Pusing. Oke, dinalar baik. Oke, silahkan Bu, tolong dibacakan Bu salah satu. Bu membutuhkan Susi data boleh, akurat Bu Susi. Penyuluh membutuhkan data akurat jumlah balita, BUS, dan KB aktif. Sumber data terbaik untuk keperluan tersebut adalah data sensus sekolah, data BPS, data pendataan keluarga, data kecamatan, data RT, data pendataan keluarga ya, PK21. Oke, terkait dengan ini ya, jumlah balita, BUS, dan KB aktif. Berarti data mana yang bisa dipakai? Data PK. Data pendataan keluarga pendataan keluarga ya. PK21. PK25. Sekarang PK25 ya. Iya, PK25. Baik, intinya data pendataan keluarga yang bisa menjawab kebutuhan jumlah balita, BUS, dan peserta KB aktif. Kalau BPS nggak ada itu sensus. Iya. Ini soal-soal miliknya sih gampang sekali. Kayak ini coba seandainya. Dengan alasan takut efek samping Di COVID-19. kampung Konseling C, melakukan konseling KIE personal. Kenapa Bu? Kenapa personal? Karena alasannya Mbak Ecik, kenapa? ya, Pak. Karena alasannya kan pribadi sekali Pak, takut efek samping KB. Jadi dengan pendekatan personal diharapkan bisa menggali pengetahuan dari PUS tersebut dan kita bisa menyampaikan informasi yang tepat. Baik ya, tepat ya. Jadi takut itu adalah perasaan atau subjektif seseorang. Ada yang takut, ada yang tidak kan. Kalau kita lagi ngomongin dengan orang yang takut ya sebaiknya langsung aja gitu dengan konseling kayak personal. Oke, baik ya. Oke, kayak personal akan mengurangi kalau langsung ketemu orangnya itu mengurangi misinformasi, kesalahan informasi. Baik. Silahkan gantian siapa yang mau bantu Mbak Nur Wahida. Silahkan Mbak Nur, daripada bacanya terlalu cepat, yang pelan tapi keras Mbak. Pinten Pak. Mbak Nur Wahida. Struktur umur di suatu desa menunjukkan presentasi usia 60 tahun ke atas meningkat. Penyuluh perlu mengantisipasi bahwa TPR akan naik, bonus demografi mulai dimulai, desa memasuki aging population, pengangguran anak meningkat, ASPR remaja naik. Kata kuncinya ya. B. Aging population. Bonus demografi baru dimulai. Aging population, ya, desa memasuki aging population, penduduk yang menua. Ya, penduduk menua teman-teman ya. Kan itu presentasinya 60 ke atas naik tuh, meningkat ya. Jadi aging population atau populasi penduduk tua. Nah ini nanti intervensinya apa gitu. Oke, baik. Sekarang Mbak Nurul silahkan. Memang ada Mbak Nurul di sini. Monggo Bu Nurwaida lagi Bu. Program Kampung KB gagal berjalan karena tidak ada dukungan lintas sektor.
Penyebab Ya. utama berdasarkan evaluasi baik internal maupun eksternal seperti BPKB adalah tidak Ya, adanya langsung ya. anggaran, kurangnya tidak Mhm. adanya kebijakan dan prosedur tertulis lintas sektor. Ya, ini eh, tidak ada dukungan lintas sektor itu, teman-teman, sudah disebut di soal itu. Ya, jadi tidak ada jaminan dan prosedur tertulis tentang lintas sektor. Tata cara partisipasi lintas sektor itu seperti apa nggak ada itu. Sehingga tidak ada dukungan lintas sektor. Jadi kita lagi ngomongin tentang dukungan lintas sektor. Berarti yang A, B itu kan jauh dari hal ihwal dukungan lintas sektor ini. Tidak ada posisi dukungannya plus kan jauh ini. Jadi ini jawaban yang benar ini. Ini mungkin cara mencermati soal ya, teman-teman sekalian. Apa kepanjangan BPKP itu, Pak? Oh, itu BPKP yang pengawasan tuh. Ada audit internal dari Badan pengawasan. Pengawasan Ya, Kependudukan. bukan. Keuangan. Pembangunan ya, keuangan dan pembangunan ya BPKP, pokoknya lembaga audit itu. Oke ya teman-teman sekalian ya, itu BPKP nggak dikenal tuh di program kita, nggak ada. Ya, asing. Oke, Mbak Susi silahkan. Rumah dataku di Kecamatan Sukamaju menemukan ketidaksesuaian antara data PUS hasil pendataan kader 4.820 PUS dengan data publikasi kecamatan 4.350 PUS. Ketua rumah dataku di mana menjelaskan penyebab paling mungkin dari selisih tersebut. Diminta Data kecamatan tidak boleh digunakan sebagai pembanding. B. Pendataan kader tidak wajib menggunakan instrumen PK21. C. Updating data oleh kader tidak dilakukan secara berkala. D. Data kecamatan hanya berisi keluarga miskin. E. Data rumah dataku hanya memuat PUS yang aktif KB. Teman mana Pak? B ya? B. Pendataan kader. C. Apa? Cek. Oke, baik ya. C ya Mas ya. Baik. Updating data oleh kader Jadi dilakukan ada secara berkala. ketidaksesuaian data antara hasil pendataan dengan data kecamatan ya, yang dipublikasikan kecamatan. Data miliknya kecamatan dengan data kader hasil pendataan itu berbeda. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ya, teman-teman sekalian ya. Ini mana C ya Mas Agil ya? Ya. Ya, tidak dilakukan secara berkala itu. Sehingga datanya tidak update. Nah, kenapa ini menjadi jawaban yang lain juga sebetulnya bisa ya. Data kecamatan, yang lain bukan pernyataan yang ini. Tapi penyebab lain bisa ada. Tapi ini sedang bilang bahwa di dalam rumah dataku itu datanya harus update itu, harus dilakukan secara berkala ini. Penjelasannya begini, salah satu kegiatan pokok rumah dataku adalah updating data secara berkala. Itu adalah kegiatan pokok rumah dataku. Jadi uraian tugasnya itu melakukan updating data secara berkala. Ya, jadi kalau terjadi selisih atau datanya nggak akurat itu karena tidak updating secara berkala atau tidak konsisten. Ini katanya dengan rumah data ya teman-teman ya. Penyebab data nggak update kan banyak, tapi ini kan lagi kaitkan dengan rumah data. Misal seperti ini. Lanjut ya teman-teman ya, sebentar lagi ya. Dalam laporan publikasi Kecamatan Sukamaju tercatat jumlah penduduk 48 ribu ya. Penduduk lansia 12%. TFR-nya 2,9 tinggi itu. Ya, PUS unmetednya 15, tinggi juga. 16. Kader rumah dataku diminta menyusun analisis prioritas. Jadi prioritas mengatasi penduduk lansia yang 12%, kemudian TFR-nya tinggi, unmet need tinggi. Unmet need sudah paham ya teman-teman sekalian? PUS yang tidak ber-KB. Kenapa, Bu? Penguatan layanan lansia karena hasilnya sudah sangat kritis. Oke. Intervensi KB, Pak. Intervensi KB. Intervensi KB ya.
Karena jelas-jelas tuh TFR tinggi, unmet need-nya tinggi itu. Unmet need kan normalnya kalau target nasional hanya 9 atau 10% kan. Target nasional ya teman sekalian. Jadi ini, jadi soal yang panjang itu sebetulnya ada petunjuknya teman-teman sekalian. Kayak seperti ini ada petunjuknya ini. TFR tinggi, unmet need juga tinggi, berarti perlu diintervensi. Baik. Rumah dataku menyiapkan infografis kepada mereka. Oke, rumah dataku menyiapkan infografis kependudukan. Rumah dataku ya, infografis ya. Kalau rumah dataku sebetulnya sih infografis kependudukan di desa itu, kelurahan itu ya. Oke, tapi ini punya di kecamatan. Namun papan data hanya berisi angka kelahiran, kematian tanpa, jadi nggak lengkap lah ya, tidak lengkap. Jadi infografisnya nggak lengkap, kesimpulannya begitu. Apa yang harus ditambahkan agar sesuai dengan penyajian data rumah data itu? Iya, Pak. C ya, C. data kualitas, mobilitas. Pembangunan dan Oke, begitu ya teman-teman ya jawabannya ya. Oke. Ini kalau di modul bunyinya begini nih. Penyajian data rumah dataku wajib mencakup penyajian data ya, mencakup data kualitas, data kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan dalam bentuk buku data atau infografis. Ini penjelasan di modul kamu nggak teman sekalian. Nah, saya mau kaitkan dengan PJPK sebentar ini. Jadi ini kuantitas, kualitas, mobilitas, dan persebarannya, pembangunan keluarga dan administrasi, ini adalah pilar dari GDPK. Ada 5 pilar pembangunan kependudukan. Pertama adalah pengendalian kuantitas, yang kedua adalah peningkatan kualitas penduduk ya ini ya teman. Ini ada pendidikan, ada apa. Kemudian ada mobilitas, perpindahan, ada pembangunan keluarga, dan ada administrasi kependudukan. Ini adalah pilar-pilar dalam grand design pembangunan kependudukan. Ini sekaligus untuk diingat teman-teman sekalian. Kayak teman-teman ya, ternyata enakan belajar yang konsepnya teman-teman ya. Ya konsep kan sudah gitu ya. Artinya asumsinya teman-teman kan secara konseptual sudah menguasai itu. Jadi kita sekarang sedang mencoba soal-soal yang seandainya, soal-soal apa yang harus dilakukan. Gitu. Ini pola soalnya seperti itu. Seandainya tadi akan mati tinggi, kelahiran tinggi itu kan seandainya. Apa yang dilakukan. Oke teman-teman ya, saya lanjutkan ya. Mungkin 2-3 lagi ya. Dari data publikasi Kecamatan Sukamaju, ditemukan 1.100 balita ya. 18 diantaranya berisiko stunting. 15%. Kepala desa diminta ya, kepala desa meminta rumah dataku memberi rekomendasi berbasis data. Rekomendasi paling sesuai fungsi rumah data apa, teman sekalian? Sesuai fungsi rumah dataku menghadapi stunting yang 18% itu. Menyusun program PKH bukan yang nyusun bukan rumah data ini. Melakukan klasifikasi keluarga miskin bukan kewenangan ya. Yang dilakukan advokasi. Iya. Ini yang merupakan kewenangan rumah dataku, fungsi rumah data. Kayak mengusulkan pembangunan jalan desa bukan areanya, bukan area kewenangannya. Baik ya. Ini salah satu fungsi rumah data adalah memberikan masukan atau advokasi kepada desa ya berdasarkan data yang ada. Jadi kita mengadvokasi desa. Kita sodorkan data-datanya. Oke, ini rumah data ya. Ini soalnya panjang teman-teman sekalian. Rumah dataku di Kecamatan Sukamaju memiliki SK ya, ada SK-nya ya, sebentar, ada SK-nya. Ada
tiga jenis data yang tersedia, kuantitas, kualitas, dan pembangunan keluarga. Harusnya kan ada 5 jenis tadi. 5 jenis yang kurang apa ini? Ini kan ada kuantitas, kualitas, dan pembangunan. Yang kurang apa tadi? Mobilisasi dan administrasi Mobilitas dan kependudukan. administrasi Iya. kependudukan. Oke. Nah, ada pojok kependudukan juga, ada buku data, papan data, orientasi kader. Namun belum melakukan pemanfaatan data. Jadi udah ada data-data itu, tapi belum melakukan pemanfaatan data. Hanya punya saja. Nah, berarti kan belum memanfaatkan. Ini indikator klasifikasinya yang paling sesuai apa kalau begitu, teman-teman? Sederhana. Sederhana, datanya udah lengkap tuh. Datanya itu. Kalau data udah lengkap, sebenarnya lengkap ya. C lengkap. Cuma belum berguna data itu. Jadi belum paripurna. Nah, kayak teman-teman sekalian ya. Jadi udah bagus tuh. Ya, memiliki surplus 2 jenis data, satu pemanfaatannya, tapi belum optimal. Oke, jadi memenuhi kategori lengkap. Oke, lanjut ya teman sekalian ya. Sebuah sekolah ditetapkan, ini mengenalkan SSK kepada teman-teman ya. Mengenalkan SSK saya ini. Sekolah ditetapkan sebagai sekolah siaga kependudukan. Ya, sekolah siaga kependudukan. Memiliki pojok pendudukan, namun pemanfaatnya rendah. Setelah ditelusuri, guru hanya menampilkan buku cetak tanpa instrumen pembelajaran, tanpa ini. Nah, ini apa? Ini B ya. Guru belum mengintegrasikan pojok kependudukan dalam. Oke ya, guru belum mengintegrasikan. Jadi di pojok pendudukan itu hanya ada buku cetak aja ya. Sementara lembar kerja siswa misalnya atau penugasan ke siswa belum ada. Sehingga pojok kependudukannya atau pojok kependudukan di SK itu ya belum terkait tuh dengan materi pembelajaran. Sehingga rendah pemanfaatannya, belum bisa dimanfaatkan. Tapi ini sekaligus saya sampaikan, SSK adalah mengintegrasikan tema-tema kependudukan ke dalam mata pelajaran itu. Kalau SSK ya konsepnya ya teman sekalian. Oke, dalam kegiatan SSK guru, oke ya, dalam kegiatan sekolah siaga kependudukan, guru mata pelajaran diminta membuat instrumen penggalian data ini. Jadi semacam lembar kerja siswa atau kalau di sekolah namanya LKPD, lembar kerja peserta didik itu. Guru bikin tuh, bikin lembar kerja untuk peserta didik supaya dikerjakan oleh peserta didik itu. Nah, namun instrumen tersebut hanya berisi daftar pertanyaan umum. Ternyata lembar kerjanya itu sifatnya umum, tidak terkait isu pendudukan. Nah, ini menyebabkan apa, teman sekalian? C. Analisis datanya tidak konseptual dengan kebutuhan SSK. Terus, apa lagi, coba? Satu persatu ya, data yang dikumpulkan valid untuk pembelajaran. Data dapat mempelajari kependudukan secara nasional. Analis data menjadi tindak oke, baik ya, dengan ini saya, teman sekalian. Oke, baik. Saya, teman-teman ya, jadi analisis datanya tidak terkait dengan kependudukan itu, karena datanya umum, daftar pertanyaannya. Oke, salah satu ciri SSK adalah integrasi materi kependudukan ke beberapa mata pelajaran. Contohnya apa, teman sekalian? SSK diurusi oleh teman-teman penyuluh apa enggak sih, teman-teman sekalian? Diurusi, Pak. Ngurusi kan ya, mengadvokasi, menggalang dengan sekolah juga gitu kan. Iya, Pak. Dilakukan, Pak. Dilakukan kan. Pak, biasanya kita mah. Koordinasi, betul ya, menurut ya. Oke ya. Nah, ini salah satu cirinya adalah integrasi materi atau tema kependudukan ke beberapa mata pelajaran. Contohnya apa? C, Pak, guru IPS mengajak siswa menganalisis grafik piramida. Oke, baik. Mbak Nurul pinter banget ini. Oke, baik. Ya, teman-teman bisa mengikuti juga nggak teman sekalian yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa ya, baik.
peserta didik diminta kunjungan rumah mengumpulkan informasi kependudukan. Siswa maksudnya ini. Setelah data diperoleh, langkah berikutnya sesuai alur SSK adalah apa, teman sekalian? Analisis Melakukan sederhana. analisis sederhana. Iya, melakukan analisis sederhana. Sudah punya data, kemudian dilakukan analisis sederhana. Oke, ini masih SSK ya, teman-teman ya. Jadi begini, teman-teman ya. Ini masih ada beberapa soal, antara lain tentang SSK, kemudian tentang apa ya. Tapi ini teman-teman butuh kecermatan teman-teman untuk mengerjakan itu. Contohnya ini saya ini. Sebuah SSK memiliki pojok kependudukan yang lengkap termasuk ada digital signature ya. Jadi ada papan digital ya menampilkan data. Tapi siswa datang ke situ hanya untuk wifi gratis. Solusi paling tepat apa itu? Nah, mana? Iya, dengan penugasan nih supaya dia itu tidak hanya memanualkan wifi, tapi dia akan menggunakan wifi untuk kepentingan pembelajaran. Tuh. Ini nanti teman-teman soal-soalnya bisa seperti itu. Dalam rapat SSK ya, siswa hanya menggali data dari internet, bukan dari lingkungan sekitar. Harusnya kan siswa di sekolah siaga kependudukan kan menggali data dari lingkungan. Kalau itu apa, Mas? Nah, ini Pak, Ya. nggak pernah dicontohkan mungkin Oke. cara ngambil Oke. info. Ya. Banyak yang gampang ya. Oke. Salah satu fungsi pojok kependudukan menjadi wahana pembelajaran dengan pendekatan audio visual. Fitur yang paling tepat yang sesuai dengan fungsi pendekatan audiovisual apa? Video KIE dan grafik interaktif. Baik. Video KIE. Baik. Seorang guru ingin mengintegrasikan